Halo Cineklik, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru ya dari Deddy Mizwar. Yes. Jadi ini film ketiga dari Naga Bonar yang berjudul Naga. Penulisnya ada Wira Putra Basri yang dulu nulis Sejuta Sayang Untuknya, yang main juga Deddy Mizwar, dan di sini cast-nya juga tentu ada Deddy Mizwar, ada Tora Sudiro, ada Wulan Guritno, ada Cut Sabina. Jadi naga ini menceritakan tentang kehidupan Naga Bonar setelah dia punya cucu perempuan bernama Monaga, yang mana anak dari Bonaga dan Monita, yang mana konflik berpusat pada Monaga yang sudah beranjak remaja dan punya jalan hidup yang kebetulan didukung oleh sang kakek tetapi ditentang oleh sang ibu. Tapi ada yang disuka nggak dari film Naga ini? Setiap kali Deddy Mizwar ada dialog atau menyampaikan pesan gitu, kata-kata yang dia sampaikan tuh ya banyak yang emang bener. Iya, yang emang bener gitu ya. Mungkin menggambarkan sebagai seorang yang sudah jadi kakek ya. Sayangnya kakek ke cucu tuh digambarkan di film ini dengan ya seperti itu gitu, benar-benar adanya seperti itu. Kalau ya mungkin kita semua mengalami ya, yang punya kakek nenek atau mungkin teman-teman yang udah punya anak kecil dan orang tuanya tuh begitu membela anak-anak kalian gitu. Aku tuh udah deg-degan duluan. Aduh, ini takutnya nih ada adegan orang tua ditunjuk-tunjuk lah, diusir, disuruh pulang. Ternyata enggak kan? Maksudnya Monita tuh sebisa mungkin mengungkapkan kekesalan itu tuh ya ke suami dan ke anaknya gitu, nggak langsung ke mertuanya. Jadi tetap apa ya, menjaga hormat gitu, yang aku oh ya, untungnya nggak ada yang seperti itu gitu. Case-nya ya. Jadi emang kelihatan kayak Tora udah umur segini, terus Deddy Mizwar yang udah ya tumbuh juga gitu. Makin tua juga kan. Emang kentara banget, Naga Bonar 1, Naga Bonar 2, dan sekarang Naga Bonar 3. Dan ya maksudnya ini tuh sebuah IP yang bagus kalau dikembangin, dan ternyata emang dari setiap filmnya tuh levelnya tuh naik kan. Yang pertama emang Naga Bonar sendiri, terus yang kedua Naga Bonar punya anak, terus yang ketiga ini diapain lagi? Oh sekarang Naga Bonar punya cucu, jadi ada 3 naga ya kan. Itu ya menurut orang ide yang brilian ya. Dari Naga Bonar sendiri punya anak, akhirnya punya cucu. Di film ketiga ini akhirnya memilih untuk ya cucunya tuh hadirnya perempuan gitu, jadi nggak yang laki-laki 3 generasi gitu, kayak mencoba memberikan warna baru dengan wah kalau misalkan cucu perempuan yang hadir seperti apa nih gitu. Iya, dan ya mungkin kalian sudah melihat film yang sama ya dengan latar belakang suku Batak juga ya. Ya kan pasti oh ini sama-sama Batak nih, tapi ini berbeda perlakuan. Benar. Sama ini sih mungkin yang aku notice tuh kayak mencoba menggambarkan keidentikan kakek anak cucu, kayak ada satu adegan yang mereka gaya tidurnya sama. Pernah dilakukan juga di Naga Bonar 2 kan, yang pas sama Tora gimana pas ada scene kalau nggak salah yang buka jendela, ternyata ini Naga Bonar, ini Bonaga, ternyata ya gerak-geriknya sama. Di sini diulangi lagi. Kalau buat aku sih mungkin karena memang film ini tuh berusaha menyajikannya pesan-pesan kritik sosialnya yang seperti itunya, jadi untuk alurnya sendiri tuh kurang fokus. Jadi kayak banyak yang mau disampaikan, tapi jadi kita aduh mau ngikutin yang mana nih benang merahnya. Benar. Di awal-awal film tuh banyak narasi kayaknya harus ada cucu laki-laki deh. Sedih ya nggak punya cucu perempuan. Jadi kayak meminggirkan perempuan. Sayangnya di film ini tuh kayak nggak ada kesempatan buat Monaga tuh kayak nge-counter itu gitu. Nggak bisa kayak gitu tuh soalnya nggak ada jembatan buat ke situ. Kayak kan ini konfliknya kan mau ngeliatin kalau ya sebenarnya orang Batak diteruskan marganya sama laki-laki. Tapi kan di sini tuh cuma diomongin aja, nggak diliatin kayak konfliknya sebenarnya. Kalau emang si Naga Bonar ini emang kelihatan pengen berharap atau gimana, pengen laki-laki, dan ini tuh nggak kerasa gitu, semua konfliknya tuh cuma dari omongan doang. Kita oh konfliknya ini, terus tiba-tiba ternyata konfliknya bukan itu, dan masih banyak lagi yaitu tadi, jadi konfliknya tuh ini nggak fokus dan mau kemana gitu. Kan biasanya kan kalau misalkan film yang Batak juga itu kan kayak gimana caranya orang tua biar anak-anaknya pulang kan. Ternyata mereka nggak pulang tuh ya ada masalah lain. Ternyata kan kalau di sini tuh kirain tuh Naga Bonarnya berharap cucunya
laki-laki, tapi si Monita sama si Bonaganya salah paham sebenarnya nggak apa-apa cucunya perempuan, tapi gini-gini kan berharap tuh gini. Tapi di sini tuh ya nggak ada. Sama di sini tuh banyak scene yang ngabisin durasi. Iya, benar. Kayak banyak scene yang doang. Kayak tiap ada case yang ngumpul-ngumpul, banyak kayak kenapa banyak kayak terus banyak scene yang itu yang temen-temennya si Monaga pada jalan gitu. Iya, sekolah. Iya, banyak adegan nggak perlu gitu. Itu tuh buat apa? Si Deddy Mizwar punya ide ceritanya, scene-nya mau ada scene kayak gini, scene kayak gini, yang langsung aja ditulis sama penulisnya tanpa ada si benang merahnya buat nguatin tiap scene per scene-nya gitu sayangnya. Aku melihat scene yang mana si Monaga tuh berusaha meyakinkan kedua orang tuanya kalau Abraham Lincoln tuh gak sekolah. Itu tuh kayak aku tuh menunggunya tuh Monaga tuh berbuat sesuatu yang impactful, ngajak 5 orang temennya ini dan orang tuanya sendiri yang lihat kayak ih keren banget anak gue dibandingkan dibikin speech kayak gitu. Aku tuh nunggu itu. Di sini tuh ya ini filmnya tuh masih film ngobrol gitu, nggak show don't tell gitu. Iya, itu. Ini kenapa kamu kayak gini? Ya karena gini. Oh udah cukup gitu, nggak harus. Oh ya. Dan yang lainnya juga cuma langsung oh iya udah gitu. Benar. Dan langsung beres aja gitu. Ini tuh ya IP yang lumayan. Terus sayangnya nggak diperbaharui gitu kan. Mungkin Naga Bonar pada saat Naga Bonar 1 orang ya pada terus pas Naga Bonar 2 masih ada orang yang masih inget apakah pas Naga Bonar 3 ini orang jadi makin tahu atau yang nggak tahu tuh ini film apa sih? Film ini masih kayak film-film tahun kayak seumuran Naga Bonar jadi 2 aja gitu. Film itu nggak berasa kalau ini film emang dikhususkan di tahun 2022. Naga Bonar jadi 2 ke tiba-tiba si Toranya udah sukses aja tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak terlalu mempertanyakan. Nah di sini tuh nggak ada kayak cuplikan masa lalunya gitu kayak atau gimana mereka berusaha, akhirnya mereka hamil si Naga Bonar bahagia terus kayak menunggu cucu pertamanya terus apakah diliatin tuh ternyata yang lahirnya cewek atau gimana kan di sini tuh nggak ada, malah ngebanyakin scene yang nggak penting. Mana ada yang bagian missingnya kayak dari Bonaga sama Naga Bonarnya tuh ngomongin soal sekolahnya Monaga, terus tiba-tiba Bonaga tuh udah nelpon aja ke Monita, ini bapak mau ikut, kayak nggak ada transisinya dari ya udah aku mau sekolah di Jakarta tapi opung ikut, nah nggak ada itunya kan, nggak dibawa gitu, kayak lah tiba-tiba mau ikut aja. Lebih ke ini sih yang menurut aku ya lumayan masuk waktu adegan ini pembantunya Monita sap-sapan di luar. Sedangkan Monita dan Bonaga tuh tunjuk-tunjuk di dalam rumah gitu kayak ya itu maksudnya ya kalau di bagian itu sih berhasil gitu ya Deddy Mizwar memperlihatkan kadang materi itu tidak menjamin kebahagiaan gitu kayak oh iya bener ya aku suka bagian itunya gitu. Ya kalau orang ya itu sih kayak kadang celetukan 3 temennya si Bonaga itu kan kadang yang mau ngebantu jelasin kayak yang kayak gitu langsung dipatahin sama si Naga Bonar terus sama kayak ngeliatin sekolahnya gitu kayak itu kan pertama ini mana yang punya sekolahnya ternyata kepala sekolahnya tambah itu lumayan sih tapi ya sisanya waduh tolong. Oke, langsung aja ke skor nih untuk film Naga ini. Dari aku mungkin di 6. Dari aku 5 aja karena ya mungkin beberapa bagian bagus tapi sayangnya tidak dikompil dengan baik ya. Sudah menonton Naga atau mau menonton Naga silahkan disaksikan dulu ya di bioskop. Menurut kalian gimana kan? Takutnya ya kita aja yang nggak nangkep atau ada scene yang emang beneran memvisualisasikannya seperti itu terus kalian nangkep, aku nggak nangkep tapi ya langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya biar kita saling tahu. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.